ingin mempunyai rencana. Karena upacara pelepasan karnaval akan dilakukan tepat pada pukul 10. Akan dilakukan tepat pukul 10 mengosongkan depan kehormatan. PIB 5 saudara. Seminar kehormatan karena sebentar lagi ditempatkan sesuai dengan posisi-posisi yang strategis. Tidak di depan mimbar kehormatan. Untuk itu sekali lagi mohon kesadaran Bapak Guru, pengunjung yang hadir di lapangan kemarin. Yang diberangkatkan adalah kendaraan. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi mohon. Tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Gimda DKI Jaya yang bersama partai politik dan 48 kawan untuk DKI Jakarta memahami kampanye dimulai pada tanggal 19 Mei 1900 bab 9 pasal 46 41 dan tingkatan wilayah kampanye partai politik peserta pemilu 1900 rasa aman masyarakat. Yang ditiadakan pada tanggal 30 Mei 1909 pukul 18.00 untuk bentuk rapat 1999. Pimpinan partai politik peserta pemilu Sekitar Semanggi, kemudian finish di kantor DPP masing-masing partai. Sebelum karnaval dimulai, dibacakan pula kesepakatan antar partai mengenai kampanye. Antara lain keputusan bahwa awal kampanye ini didahului dengan pemasangan bendera, kemudian pawai bersama oleh masing-masing daerah tingkat 2 se-Indonesia. Hingga tanggal 5 Juni memasuki hari tenang, para partai diharapkan bertanggung jawab untuk melepaskan atribut partai masing-masing. Rute pertama adalah Jakarta Pusat. Melakukan kampanye secara damai. Rombongan pawai ini rencananya akan berputar-putar sekitar Monas, kemudian menuju Tamrin hingga di Semanggi. Mereka akan berpisah menuju 5 wilayah kota Jakarta. Perlu diketahui kesepakatan antar partai yang dibacakan tadi antara lain bahwa awal kampanye tanggal 19 ini diawali dengan pemasangan bendera dan atribut partai di wilayah-wilayah kota Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Pemasangan ini akan berlangsung sampai sekitar tanggal 5 saat memasuki hari tenang. Setelah tanggal 5, para pimpinan partai dan partai masing-masing diharapkan untuk bertanggung jawab melepas atribut masing-masing sebelum memasuki tahapan berikutnya dari pemilu tahun 99. Parade ini awalnya hanya diikuti oleh masing-masing 5 kendaraan, tapi tampaknya ratusan kendaraan roda 2 lain sudah menunggu di luar arena pemberangkatan. Di luar arena pemberangkatan rencananya mereka akan bergabung dengan rombongan pawai yang baru saja dilepas. Yang ikut turut serta dalam pawai ini sekitar 250 kendaraan, baik kendaraan roda 4 kecil maupun besar seperti truk, dengan sekitar hampir 1000 peraga. Sebetulnya pada pawai ini sama sekali tidak diperkenankan peserta membawa motor, tapi partisan-partisan tampaknya sudah menyiapkan kendaraan roda 2 masing-masing di luar
wilayah pemberangkatan pawai ini. Sebelum pawai diberangkatkan, tadi terlebih dahulu dibacakan kesepakatan. Tes. Bu Nunu, kayaknya Ibu ini salah satu dari simpatisan partai yang saat ini berkampanye di Lapangan Merah ini. Kalau berkampanye seperti ini, meninggalkan pekerjaan rumah tangga nggak Bu? Nggak masak? Hari ini libur? Hari ini iya saya libur. Memang kalau pas PAN saya nggak jarang masak. Benar-benar libur artinya? Iya, saya nggak ke pasar, nggak libur. Tiga-tiganya saya bawa. Anak saya suka sekali soalnya. Mungkin dia suka ya dengan jalan-jalannya, muter-muter gitu. Dia suka sekali. Persiapannya untuk membawa anak-anak ini tampaknya juga cukup repot kan, banyak anak kecil, Ibu membawa 3 anak. Iya, kalau ngedengar ini ya PAN begitu, anak saya udah pagi-pagi udah bangun ya, minta mandi, udah minta pakai baju PAN begitu. Ya dari sekitar jam 7 lah. Sudah rapi-rapi di rumah baru saya siapin anak-anak. Kalau membawa anak-anak ini nggak ada kekhawatiran Bu, sehabis kampanye seperti ini kan juga putar-putar dengan kendaraan, nggak ada kekhawatiran anak-anak? Enggak tuh, kayaknya kalau PAN tuh tertib ya, jadi saya nggak khawatir. Ibu dengan kendaraan, dengan motor gitu tidak takut anak-anak jatuh atau terluka? Enggak tuh. Ya tergantung kitanya ya, hati-hati gitu ya, nggak terlalu brutal lah gitu ya sih Bu. Ya. Hidup Bapak
Ibu. Yang duduk mohon berdiri dari pintu lapangan. Para rekan-rekan simpatik, kami minta Kepada kami untuk beliau terlebih dahulu berorasi di depan kita. Tepuk tangan, sambutan buat Bapak Ain Fatwa. Hidup Pak! Kepada beliau kami persilakan. Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita meneriakkan yel-yel partai kita. Kalau saya mengatakan PAN Jaya, menang. Amin Rais Presiden. Matahari 15 coblos. Nah, kita mulai PAN Jaya. Belum serempak. PAN Jaya. Memang simbol partai kita matahari dan surat wasyams. Dan kemudian di dalam surat Yunus wal qamari nuran. Dialah Allah yang mencipta. Tidak akan bisa hidup, tidak ada rumput ini kalau tidak ada sinar matahari. Nah, pemerintahan di bawah pimpinan Presiden yang akan kita tampilkan ialah siapa? Pak Amin Rais. Makanya dari sekarang, saudara-saudaraku para kader partai dari sekarang sudah dirintis. Kedua, Selasa malam kan ada lagi komunike bersama antara PAN, kemudian PKB dan PDI Perjuangan. Tampaknya P3 tidak disertakan lagi, ini kenapa Pak? PAN menggandeng P3. Ya, itu akan ada satu komunike khusus partai-partai Islam. Ya, tetapi PAN itu merasa diri memang berada di tengah-tengah poros nasional. Karena itu setelah dia mengembangkan sayap kiri dengan menggandeng PKB dan PDI, dia menggandeng sayap kanan cukup dua juga, yaitu P3 dan PK. Jadi supaya seimbang saja. Jadi dengan komunike yang lain itu sebenarnya sudah saling nyambung. Karena misalnya kalau P3, PK mengadakan komunike dengan partai-partai Islam lainnya, itu sudah ada sambungan dengan perpanjangan sambungan dengan PAN di situ. Ya memang antara partai-partai lainnya itu nampaknya ada masalah. Tapi PAN tidak ingin terbawa hanyut di dalam permasalahan partai lain. Kita mempunyai suatu program menggalang persatuan nasional dengan mengajak partai-partai besar. Partai-partai besar yang mempunyai basis massa yang luas, berakar luas di masyarakat. Nah itu kita dalam hal ini mengajak PKB dengan PDI Perjuangan. Ya itu karena kita mengetahui masih ada persoalan antara partai lain itu dengan satu dengan lainnya. Dengan PAN tidak ada masalah, tapi kan kita harus sepakat untuk dalam menyertakan menyertakan suatu partai. Demikian juga ketika dengan PPP dengan PK tidak diajak yang lainnya, karena itu yang bisa kita sepakat bertiga. Bagaimana? Insya Allah PAN ingin menjadi perekat mereka itu. Justru itu merasa secara karikaturis meletakkan diri
di tengah-tengah dan ini mengembangkan sayap kiri dengan sayap kanan. Termasuk mempertemukan Gus Dur dengan menjalankan Ya, kita akan mencari momen untuk itu. kapan, Pak? Ya, mencari momen yang memungkinkan. Menurut Bapak pertemuan ini karena apa, Pak? PKB dengan Mungkin karena ada persaingan pemimpin dan juga ada persaingan lahan. Ya, itulah saya katakan persaingan lahan. tidak dibahas oleh Stamos Accord, Pak. Itu masih akan dibicarakan secara tersendiri. Sejauh ini sudah ada. Untuk PAN itu tentunya Stamos Accord itu kita prioritaskan kepada 4 partai lainnya yang sudah kita ajak melakukan kerjasama komunike, tapi kita serahkan kepada wilayah-wilayah kami di daerah-daerah ini, partai mana yang dianggap cocok untuk Stamos Accord di daerah masing-masing. Dengan partai-partai Islam lainnya ya kita prioritaskan yang sudah ada komunike bersama juga. Jadi 4 partai lainnya itu.